aktivitas manusia yang salah satu penyebab banjir. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu penanganan dan pemulihan pasca banjir? Peran masyarakat itu yang membersihkan daerah-daerah yang terdampak, membersihkan daerah-daerah terdampak banjir, membersihkan sampah-sampah, membersihkan lumpur-lumpur. Apakah ada lembaga penelitian yang melakukan analisis terhadap penyebab banjir? Sepertinya ada, karena kan pemerintah kan punya lembaga-lembaga tertentu yang untuk meneliti banjir, misalkan cuaca, misalkan ya pasti ada lah. Bagaimana cara pihak berwenang menangani sampah dan limbah yang terbawa banjir? Cara pihak berwenang itu mengajak masyarakat membersihkan sampah-sampah yang ada di daerah lokasi banjir untuk kebersihan masyarakat juga. Apa saja fasilitas yang tersedia di tempat penampungan korban banjir? Fasilitasnya pasti dapur umum, air bersih, listrik, dan tempat untuk berteduh. Apa penyebab utama terjadinya banjir kali ini menurut analisis pihak terkait? Penebangan hutan secara liar. Bagaimana aksesibilitas lokasi terdampak untuk kendaraan bantuan dan tim penyelamat? Susah masuk ke daerah-daerah yang terdampak karena jalannya kan rusak semua. Apakah ada perubahan jalur transportasi umum akibat banjir ini? Pasti ada, karena jalan yang udah rusak kan nggak bisa dilewati lagi, otomatis orang-orang pada mencari jalan alternatif untuk pergi ke tujuan masing-masing. Apakah ada bantuan dari luar daerah atau negara untuk menangani banjir ini? Kalau untuk dari negara kurang tahu, cuman kalau luar daerah pasti ada. Bagaimana sistem peringatan dini banjir bekerja dan apakah perlu perbaikan? Saya rasa kalau untuk banjir yang sekarang itu tidak ada sistem peringatan dini, karena kan itu banjir bandang. Jadi tiba-tiba banjir gitu. Tidak ada, kalau kayak tsunami kan memang ada peringatannya, ada sirenenya, ada ininya. Kan kalau banjir bandang yang kemarin tidak ada. Apakah ada rencana pemindahan penduduk dari daerah rawan banjir secara permanen? Kalau secara permanen, saya rasa penduduknya nggak mau, karena kan di lokasi sekarang mereka sudah punya tanah, sudah punya bangunan, sudah punya tempat usaha. Kalau untuk permanen, saya rasa enggak. Tapi kalau untuk sementara, mungkin saja. Bagaimana dampak banjir terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal? Pasti rusak aktivitas untuk ekonominya, karena yang pertama masyarakat tidak bisa berdagang, masyarakat tidak bisa bekerja, masyarakat tidak bisa bertani, ya kan? Otomatis ekonominya lumpuh. Berapa lama perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan total wilayah terdampak? Kalau untuk waktu pastinya kan nggak tahu, karena bisa jadi ada banjir susulan, ada longsor susulan, jadi itu mungkin nggak tahu. Apa saja langkah-langkah pencegahan yang akan dilakukan untuk mencegah banjir di masa depan? Jangan buang sampah sembarangan, jangan menebang hutan secara liar, lingkungan harus dibersihkan, jaga kebersihan lingkungan masing-masing. Bagaimana peran teknologi dalam memprediksi dan menangani banjir di masa yang akan datang? Peringatan dini, yaitu peran teknologi itu sama dengan yang tadi itu. Jangan menebang hutan secara liar, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau peran teknologi untuk banjir kayaknya nggak ada lah, tapi nggak tahu juga lah ya. Apakah ada rencana pembangunan infrastruktur pengendali banjir di wilayah ini? Kurang tahu. Bagaimana cara masyarakat dapat meningkatkan kesiagaan menghadapi banjir di masa depan? Meningkatkan kesiagaan yang gimana ya? Berjaga-jaga, melihat lingkungan sekitar, itu mungkin ya. Apa pelajaran yang dapat diambil dari kejadian banjir kali ini untuk semua pihak? Pelajaran yang dapat diambilnya itu ya
mungkin lebih ke diri masing-masing ya, lebih menjaga lingkungan masing-masing, lebih menjaga lingkungan daerah masing-masing aja mungkin. Apakah ada kebijakan baru yang akan dibuat terkait pengelolaan daerah rawan banjir? Pemerintah ya, kurang tahu mbaknya. Bagaimana kolaborasi antar instansi dalam menangani dan mencegah banjir di masa depan? Apa? Bagaimana kolaborasi? Kolaborasi antar instansi. Instansi. Ya saling mengingatkan satu sama lain lah. Misalnya instansi BMKG ini nanti ada hujannya deras ya, hati-hati ya, para masyarakat ya, hati-hati. Kalau ada nanti kalau ini gitu kan, saling memperingati, saling memperingatkan. Nah, saling memperingatkan aja. Apa harapan masyarakat terhadap penanganan dan pencegahan banjir di masa depan? Harapan masyarakat tuh mungkin pemerintah janganlah sering-sering menebang hutan secara liar. Pemerintah kasihlah bantuan-bantuan untuk masyarakatnya supaya tidak supaya masyarakatnya bisa menjaga lingkungan gitu. Berapa biaya yang diperkirakan untuk melakukan proyek pengendalian banjir dan pemulihan wilayah? Untuk biaya kurang pasti, yang pasti besar, tapi banyaknya saya nggak tahu. Oke, lah segitu saya dulu wawancara kita kali ini. Terima kasih Aunty Teteh. Iya, sama-sama Bang Devan.